Jika kalian pernah menyaksikan dokumenter Netflix berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal, yang mengulas berbagai kultus Kristen yang menyesatkan, mungkin kalian mulai bertanya-tanya, apakah gereja yang kalian ikuti termasuk kultus-kultus yang sesat? Nah, daripada kalian bertanya-tanya, berikut ini beberapa ciri-ciri gereja yang dapat digolongkan dalam kultus yang menyesatkan. Namun sebelum kita bahas bersama, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jika kalian ingin mendukung perkembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan klik tombol hati di bawah ya. 1. Difusi berlebihan terhadap pemimpin. Untuk dapat menggait orang-orang masuk ke dalam satu kultus, tentu seorang pemimpin kultus haruslah memiliki karisma yang kuat, gaya bicara yang mempesona, dan dapat mempengaruhi menjadi modal utama. Mereka menguasai teknik bicara dan psikologi sehingga mudah mempengaruhi orang. Kemudian, para pemimpin kultus ini biasanya mengklaim jika mereka adalah orang-orang yang terpilih Tuhan. Mereka memiliki karisma yang sangat besar. Klaim lain bisa berupa mengaku menerima wahyu khusus atau mendapatkan penglihatan tentang surga dan neraka, menerima kemampuan penyembuhan yang luar biasa, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar menerima anugerah tersebut, yang biasanya akan tetap rendah hati, para pemimpin kultus biasanya akan menekankan keunggulan ini, sehingga seolah-olah diri mereka lebih suci dan lebih unggul. Bahkan, mulai mengaku sebagai nabi atau menjadi jelmaan Mesias atau Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga pengikutnya menghormati pemimpin tersebut dengan sangat berlebihan. Contohnya, pada kasus pendiri kultus Church of God Jesus Witness di Korea Selatan, yaitu Ah Song Hong yang mengaku sebagai titisan Tuhan Yesus. Atau yang di Rusia ada Sergei Anatolievich Torok yang dikenal sebagai Vissarion yang mendirikan sebuah kultus yang bernama Church of the Last Testament. Dirinya mengaku sebagai jelmaan Tuhan Yesus di dunia. Cara yang dilakukan bahkan sangat halus dan perlahan, sehingga seolah-olah para anggota kultus ini awalnya tidak akan merasa salah dengan ajaran sang pemimpin. Bayangkan, jika kita langsung mendapatkan doktrin yang frontal, jika seorang pendeta atau seorang imam mengaku inkarnasi Mesias, maka secara otomatis kita akan melakukan mode waspada kan, sehingga akan curiga terhadap gereja tersebut. Nah, devosi atau kultus yang berlebihan ini bahkan dapat mengarah pada pemaksaan anggota untuk melakukan apapun demi sang pemimpin. 2. Penyerahan total. Menyambung poin yang pertama, kultus-kultus yang berkembang ini seringkali memberi doktrin agar para anggotanya melakukan penyerahan total, mulai dari menyerahkan harta kekayaan sampai menyerahkan diri. Para pemimpin kultus akan mendoktrin para pengikutnya untuk memberikan persembahan-persembahan yang biasanya dikatakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Bahkan diberi bumbu transaksional. Semakin banyak memberi, maka akan semakin banyak mendapatkan berkat dari Tuhan. Cara-cara yang dilakukan pun dapat dikatakan beraneka ragam, mulai dari yang halus sampai dapat dikatakan memaksa. Bahkan kadang mendorong jemaat tidak segan untuk berhutang demi membayar persembahan dari A sampai Z. Mengapa ya para umat itu bisa rela? Ya, karena para pemimpin akan mendoktrin mereka. Tenang, nanti pasti akan diganti Tuhan berkali-kali lipat. Dan yang lebih parah lagi, ternyata persembahan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak ada pelaporan yang transparan, sehingga jemaat tidak mengetahui uang tersebut untuk apa. Di luar sana banyak loh pendeta hedonis yang tidak segan memamerkan kekayaan, mulai dari mobil mewah, pakaian yang ratusan juta, bahkan bergelimang harta. Ada yang berdalih, ini tuh wajar, ini tuh membuktikan berkat Tuhan melimpah. Dan uniknya, pola ini biasanya dilaksanakan oleh gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran. Yang lucunya, pengikutnya adalah orang-orang kaya
yang ingin semakin kaya. Apakah gereja kalian pernah mengajarkan jika kalian persembahkan kekayaan kalian, kalian akan mendapatkan ganjaran balasan kekayaan yang berkali-kali lipat? Jika iya, mungkin saatnya kalian mulai berpikir kembali untuk berjemaat di gereja tersebut. Selain menyerahkan harta, penyerahan yang lebih parah adalah penyerahan diri total. Ada loh jemaat diperas tenaganya untuk bekerja di perusahaan yang dimiliki gereja. Seperti contohnya kultus Five Ocean yang dipimpin oleh Park Sun-ja yang berujung pada bunuh diri massal 32 pengikutnya di dalam pabrik yang dimiliki oleh Park Sun-ja. Atau dimanfaatkan untuk pemuas nafsu, layaknya dukun cabul. Para pemimpin sekte ini mengiming-iming berkat atau kesembuhan jika mau menuruti perintah pemimpin. Tentu, orang-orang yang sudah putus asa atau yang sudah tercuci otaknya pasti rela melakukan hal tersebut. Bahkan mereka akan merasa beruntung karena terpilih untuk melayani manusia setengah Tuhan itu. Bahkan ada yang lebih menjijikkan. Berhubungan badan menjadi bagian dari ritual seperti yang dilakukan oleh sekte Children of God yang pada tahun 1980-an sempat menghiburkan Indonesia juga. Aliran ini sekarang berganti nama menjadi The Family International. 3. Isolasi diri. Demi memuluskan aksinya, para pemimpin kultus akan membentuk sebuah komunitas-komunitas tertutup, di mana para anggotanya dapat tinggal di sana dan dalam tanda kutip melayani gereja. Komunitas ini bahkan memaksa para anggotanya untuk memutus hubungan dengan keluarga yang tidak satu ajaran. Para pemimpin kultus berdalih, dunia luar merupakan dunia penuh dosa dan tinggal dalam komunitas merupakan potongan surga di dunia, di mana para pemimpin kultus ini bertindak sebagai wakil Tuhan. Jika pembentukan tempat tinggal bersama tidak dimungkinkan, para jemaat biasanya akan tetap tinggal di masyarakat, namun mengurangi interaksi sosial dengan tetangga maupun kerabat keluarga. Tinggal dalam komunitas yang terisolasi membuat para pemimpin kultus lebih mudah untuk mendoktrin dan bertindak sewenang-wenang tanpa takut. Contoh terkenal adalah kultus People Temple yang berasal dari Amerika Serikat, namun membuat sebuah komunitas besar di Guyana, atau kultus Grace Road Church, sebuah kultus asal Korea, namun membentuk komunitas terisolasi di Fiji, sebuah negara kepulauan di tengah Samudra Pasifik. Atau mungkin dengan cara yang lain, namun tidak kita sadari. Contohnya adalah sebuah isolasi ringan, yaitu melarang bergaul dengan orang-orang di luar gereja, bahkan melarang berpacaran atau menjalin hubungan dengan anggota luar gereja. Bahkan pacaran beda gereja itu dilarang. Aneh ya, sama-sama ikut Tuhan Yesus kok dilarang jatuh cinta. 4. Tekanan pada anggota. Untuk mempertahankan anggotanya, para pemimpin kultus memberikan tekanan yang besar pada para pengikutnya. Mereka sering melakukan penyerangan psikologis, seperti melakukan gaslighting atau memanipulasi para pengikutnya sehingga tidak memiliki kepercayaan diri, mempertanyakan kewarasan, dan selalu merasa bersalah atau berdosa. Atau bahkan mereka menakut-nakuti jika mereka keluar dari gereja, mereka akan masuk neraka. Dengan demikian, para jemaat akan tergantung pada para pemimpin kultus. Bahkan beberapa kultus tidak segan menyerang secara psikologis saja, namun juga menyerang fisik. Penyerangan secara fisik seperti menampar atau memukul bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam beberapa kultus. Mereka menganggap menyiksa fisik menjadi bagian dari pemurnian diri agar menjadi semakin suci. Seperti kultus Mountain of Holy Ghost di Afrika, di mana gulat menjadi bagian dari ritual pengusiran setan. Jemaat gereja ini dibanding-banding gak karuan, tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, agar orang itu bisa sembuh atau orang bisa lepas dari setan. Parahnya lagi, sekalinya kita masuk suatu kultus, maka kita akan sulit untuk keluar.
Jika kita berusaha keluar dari komunitas kultus, seringkali kita dikejar-kejar, bahkan diteror agar kembali ke kultus tersebut. Apakah kalian pernah mengalami dikejar-kejar untuk masuk suatu gereja? Dimulai dari cara yang halus dan menyenangkan, dengan mendekatkan kita, bergaul, berkunjung ke rumah, gitu ya, sampai diteror, mulai menelpon berkali-kali, datang ke tempat kerja, bahkan disamperi di kampus. Atau ketika kalian pindah gereja, kemudian kalian didatangi atau difitnah sekalian. Nah, jika kalian menemukan suatu kelompok gereja yang melakukan hal ini, pergilah, pindahlah, larilah sejauh mungkin. Karena mereka akan bertindak lebih parah dari debt collector. 5. Ajaran yang aneh. Ini suatu hal yang penting. Mengaku Kristen tapi ajarannya jauh dari agama Kristen. Itu menjadi salah satu tanda gereja tersebut merupakan sebuah kultus sesat. Jika pemimpin gerejamu mengaku mendapatkan wahyu besok kiamat, pergilah menjauh dari gereja tersebut. Pewahyuan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau kiamat atau bahasa kerennya Armageddon akan menjadi bumbu pelengkap kultus-kultus Kristen. Dan sudah berkali-kali beberapa pemimpin kultus menyatakan hari kiamat akan segera datang. Tapi ternyata sampai sekarang tidak kiamat karena kita tidak pernah tahu kiamat itu akan datang kapan. Contohnya, Charles T. Russell, pendiri Saksi Yehova, yang menyatakan tahun 1874 Yesus datang kembali. Dan pada tahun 1914 adalah hari penghakiman terakhir. Namun nyatanya prediksinya meleset kan? Namun anehnya, para pengikutnya sekarang malah semakin banyak. Ajaran aneh lainnya adalah konsep ketuhanan yang menyimpang. Contohnya adalah ajaran tentang adanya Allah Bunda, seperti yang dipercaya oleh World Mission Society Church of God yang berasal dari Korea. Mereka percaya adanya Mother of God atau Allah Bunda. Atau Gereja Mormon, atau dalam bahasa Indonesia itu nama resminya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Mereka mengajarkan adanya Bapa Surgawi dan Bunda Surgawi atau orang tua surgawi. Dan nyatanya gereja ini terdaftar loh di Direktorat Agama Kristen Kementerian Agama. Jadi kalian harus berhati-hati ya, meskipun gereja itu terdaftar resmi, kalian harus pelajari ajaran-ajaran mereka itu aneh atau enggak, sesuai dengan Alkitab atau enggak. Oh iya, ada lagi ajaran yang cukup aneh, yaitu tentang Tuhan Yesus yang sudah berinkarnasi lagi ke dunia, tapi dalam wujud wanita di Cina. Seperti yang beberapa tahun ini sempat bikin heboh, yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Kultus ini berasal dari Cina. Gereja ini sempat menghebohkan karena menyebarkan ajaran-ajaran mereka melalui media sosial seperti Facebook. Mereka percaya Yesus sudah lahir kembali dalam wujud seorang perempuan di Cina bernama Yang Xiaoping. Sebenarnya masih banyak lagi kultus-kultus yang memiliki ajaran-ajaran aneh yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, mulai dari yang samar atau abu-abu sampai yang terang-terangan bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Nah, itu sebagian dari ciri-ciri kultus yang patut kita waspadai. Tidak semua kultus menampilkan ciri tersebut. Tapi ketika kalian melihat suatu gereja bergantung hanya pada seorang pendirinya, atau bahkan mengagung-agungkan pendirinya dan keluarganya, mengeluh-ngeluhkan gembala secara berlebihan, itu sudah tanda awal dari sebuah kultus. Jadi kalian harus mulai waspada. Nah, bagaimana dengan gereja kalian? Ada berapa ciri yang terlihat? Semoga tidak ada ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka, silakan tombol like. Dan jika tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.